Halo adik-adik, gimana nih kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama kami di channel Kapur Education. Belajar itu menyenangkan. Oke, adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran, pastikan adik-adik mengambil posisi duduk yang nyaman ya. Ya, adik-adik bisa sambil ngemil makanan ringan, minum minuman yang menyegarkan, dan lain-lain. Tapi harus tetap ingat, kita harus tetap fokus pada pelajaran, bukan pada makanannya kita. Oke. Nah, kenapa? Karena hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Yeay. Oke, siapin bukunya, fokus, dengerin baik-baik. Karena kita akan mulai. Ayo adik-adik, siapa nih yang gemar sekali atau suka berolahraga? Nah, contohnya seperti main sepak bola, main bola voli, main bulu tangkis, dan olahraga-olahraga yang lainnya. Ayo siapa? Nah, intinya ketika kita melakukan olahraga, tubuh kita ini sangat aktif sekali bergerak. Bahkan sampai mengeluarkan keringat, ya kan? Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa sih tubuh kita itu bisa aktif sekali bergerak? Atau bisa bergerak lah gitu. Nah, ada yang tahu jawabannya? Iya, benar sekali. Karena manusia dapat bergerak karena adanya sistem gerak yang ada di dalam tubuh manusia. Sistem gerak. Ada yang tahu contohnya apa? Ya, contohnya adalah tulang. Jadi manusia itu bisa bergerak karena manusia memiliki tulang. Ya, jadi kita bisa bergerak kemana-mana, bisa main bola, bisa naik sepeda, bisa main voli, karena kita punya tulang. Nah, sebenarnya fungsi tulang ini apa sih selain sebagai alat gerak kita? Oke, kita masuk di fungsi tulang. Nah, tulang mempunyai fungsi utama sebagai alat gerak pasif. Nah, maksudnya apa nih? Jadi maksudnya tulang itu hanya dapat bekerja atau bergerak apabila ada bantuan dari otot. Nah, jadi sebenarnya tuh yang bergerak tuh ototnya kita gitu, bukan tulangnya kita. Nah, di sini kita bisa simpulkan, ternyata selain tulang kita juga memiliki alat gerak yang namanya otot. Nah, hanya tulang di sini dikelompokkan sebagai alat gerak yang pasif, sedangkan otot dikelompokkan sebagai alat gerak yang aktif. Karena tadi tulang itu bisa bergerak ketika dibantu oleh otot. Nah, sedangkan otot dia bisa bergerak sendiri. Oke, selanjutnya fungsi selanjutnya adalah tulang juga sebagai penyokong tubuh dan pemberi bentuk. Jadi kalau kita nggak punya tulang, bisa jadi kita nggak bisa berdiri nih, ya karena kita nggak punya penyokong tubuh kita. Dan juga tubuh kita bisa jadi tidak berbentuk. Nah, karena kita tidak memiliki tulang. Kemudian fungsi selanjutnya adalah melindungi organ vital dalam tubuh kita. Contohnya, organ vital dalam tubuhnya kita itu seperti jantung, paru-paru, hati, ginjal, dan lain sebagainya. Itu sangat vital sekali dan harus dilindungi. Nah, tulang di sini juga berfungsi sebagai pelindung organ-organ vital dalam tubuhnya kita. Nah, misalnya nih, kalau kita lagi asik main bola, tiba-tiba kita kepleset, jatuh. Kalau kita nggak punya tulang, maka organ-organ vital dalam tubuh kita itu dia akan mudah terbentur dan mudah rusak. Karena untungnya kita punya tulang, jadi organ vital kita itu bisa tetap terjaga walaupun kita jatuh. Yang penting jatuhnya nggak terlalu keras ya. Kalau keras juga maka tulang bisa rusak. Oke. Fungsi selanjutnya, ternyata di dalam tulang itu juga tempat diproduksinya atau dihasilkannya sel-sel darah merah. Nah, oleh karena itu nih adik-adik, jadi penting banget bagi kita untuk menjaga kesehatan tulang kita. Nah, karena
tulang memiliki banyak sekali fungsi ataupun keuntungan bagi tubuh kita. Salah satu cara kita merawat tulang kita adalah dengan cara makan dan minum minuman yang mengandung kalsium. Supaya apa? Supaya tulang kita tetap kuat. Oke. Nah, kita masuk sekarang di bentuk-bentuk tulang. Nah, bentuk-bentuk tulang, ya kalau kita lihat nih, tulangnya kita, ini tulang manusia ya. Nah, seperti ini contohnya. Tulang kita ini kan kalau kita lihat bentuknya ini macam-macam nih. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, pokoknya macam-macam ya. Oleh karena itu, kita kelompokkan berdasarkan bentuknya. Nah, yang pertama, kita lihat tulang pipa. Nah, kenapa dinamakan tulang pipa? Karena bentuknya seperti pipa. Pipa itu seperti apa sih? Ya panjang, terus kemudian bentuknya seperti bulat-bulat gitu ya. Nah, kita lihat sini. Jadi, kenapa dinamakan tulang pipa? Karena tulang ini juga seperti pipa. Nah, contohnya seperti tulang lengan atas kita yang ini ya. Dia bentuknya panjang seperti pipa. Dan juga tulang kaki kita bagian atas atau tulang paha kita. Nah, ini bentuknya seperti pipa. Kemudian selanjutnya ada tulang pipih. Nah, karena bentuknya pipih. Contohnya seperti tulang tengkorak kita. Nah, ini bentuknya pipih. Nah, kemudian selanjutnya ada tulang pendek. Nah, kenapa dikatakan tulang pendek? Karena ukurannya pendek-pendek gitu. Jadi dikelompokkan sebagai tulang pendek. Ada yang tahu contohnya di mana? Iya, contohnya di tulang-tulang pergelangan tangan kita dan tulang-tulang telapak tangan kita. Nah, ada juga nih tulang-tulang di pergelangan dan juga telapak kaki kita. Itu juga bentuknya pendek-pendek ya, ukurannya pendek-pendek. Nah, kemudian selanjutnya ada tulang yang tidak beraturan. Maksudnya tulangnya ini bentuknya nggak beraturan. Dibilang panjang enggak juga, dibilang bulat enggak juga, dibilang kotak juga enggak. Nah, jadi bentuknya nggak tahu nih bentuknya seperti apa. Jadi oleh karena itu dinamakan sebagai tulang yang tidak beraturan. Contohnya seperti tulang belakang kita. Oke, jadi tulang belakang kita itu bentuknya tidak beraturan ya. Oke, kita lanjut di jenis-jenis tulang kita. Ada apa aja nih tulang-tulang kita? Ini kan banyak nih ya. Nah, kita lihat nih. Ini tulang kita tampak depan dan tampak samping ya. Yang pertama, ada tulang tengkorak. Nah, kalian pasti udah tahu nih tulang tengkorak itu yang mana. Oke, silakan tunjuk. Ya, benar sekali. Yang ini tulang tengkorak. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ada tulang selangka. Ayo, ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, silakan tunjuk yang mana. Ya, ada yang tahu yang mana? Tulang selangka? Ya, yang ini. Oke, ini tulang selangka. Oke, selanjutnya tulang dada. Oke, ada yang tahu tulang dada atau sternum yang mana? Kalau ada yang tahu, silakan langsung ditunjuk. Ya, tulang dada itu yang ini. Ya, ini tulang dada. Oke. Nah, tulang dada ini juga termasuk tulang yang berbentuk pipih. Ya, seperti penggaris dia. Nah, selanjutnya ada tulang apa lagi? Tulang lengan atas atau humerus. Nah, tadi kita sudah sebutin ya. Kita sudah tunjuk yang mana, yaitu yang ini, tulang lengan atas atau humerus. Nah, selanjutnya ada tulang rusuk. Nah, ayo silakan. Saya yakin kalian udah tahu nih yang mana yang namanya tulang rusuk. Nah, tulang rusuk benar sekali. Yang ini tulang rusuk. Oke, selanjutnya ada tulang pengumpil atau radius. Ayo, yang mana? Ada yang tahu tulang pengumpil atau radius yang mana? Nah, adik-adik coba dilihat tangannya, tangan bagian bawahnya.
Nah, tangan bagian bawahnya kita itu ternyata ada 2 tulang. Coba deh diraba-raba. Nah, ya kan bener, ada 2 tulang kan? Nah, tulang bagian atas ini itu dinamakan sebagai tulang pengumpil. Nah, jadi tulang pengumpil ini adalah tulang yang bagian atasnya. Nah, kemudian ada tulang yang bagian bawahnya disebut sebagai tulang hasta. Jadi yang bagian bawahnya ini disebut sebagai tulang hasta. Oke, jadi coba deh perhatiin tangan bagian bawahnya. Pasti ada 2 tulang. Tulang bagian atas dengan tulang bagian bawah. Oke. Selanjutnya nih, ada apa lagi? Selanjutnya ada tulang punggung. Nah, atau tulang vertebra. Nah, tulang punggung itu adalah contohnya yang ini nih. Jadi, contohnya yang ini. Nah, ini adalah tulang punggung. Jadi dari leher nih ke atas, terus dia turun ke bawah nih. Ini namanya tulang punggung. Ya, dia dinamakan sebagai vertebra, tulang punggung. Nah, jadi yang ini sek. Oke. Nah, selanjutnya ada apa lagi nih? Tulang pergelangan tangan atau karpal. Nah, tulang pergelangan tangan atau karpal. Nah, adalah yang ini. Kita pakai gambar yang ini ya. Nah, ini tulang pergelangan tangan atau karpal. Nah, selanjutnya ada tulang telapak tangan. Nah, atau metakarpal. Dia adalah yang ini. Nah, ini adalah tulang telapak tangan atau metakarpal. Selanjutnya ada tulang ruas jari atau falang. Nah, tulang ruas jari atau falang adalah contohnya yang ini. Nah, dia ruas-ruas jari. Nah, yang ini. Oke. Nah, selanjutnya ada tulang pinggul. Nah, ayo adik-adik, ada yang tahu tulang pinggul yang mana? Nah, tulang pinggul itu adalah yang ini sebenarnya. Nah, ini tulang pinggul. Nah, sorry nih, agak silang ya. Nah, selanjutnya ada tulang paha atau femur. Nah, tadi kita sudah tunjuk yang mana ya tulang paha. Ya, benar sekali yang ini tulang paha. Nah, tulang paha ini adalah salah satu tulang yang bentuknya seperti pipa. Makanya dia dikelompokkan sebagai tulang pipa karena bentuknya seperti pipa. Selanjutnya ada tulang lutut atau patella. Kalau kita lihat di sini, ini bagian ini adalah tulang lutut atau patella. Kemudian ada tulang betis atau fibula. Nah, nih kita lihat lagi nih, kita perhatiin lagi. Coba lihat kakinya adik-adik sekalian semua. Kaki bagian bawah. Nah, tulangnya itu terdiri dari 2 jenis. Nah, ada 2 nih tulangnya. Bagian depan dan bagian belakang. Oke, coba dilihat-lihat tulangnya. Nah, pasti ada 2. Nah, coba kita lihat di sini ada 2. Nah, jadi yang bagian belakang ini dinamakan sebagai tulang betis atau fibula. Kemudian yang bagian depan dinamakan sebagai tulang kering atau tibia. Nah, bagian depan ini ya, namakan sebagai tulang kering atau tibia. Makanya nih kalau ada atlet sepak bola, dia selalu pakai pelindung di bagian depannya sini kan. Dia pakai pelindung bagian depan sini. Nah, supaya apa? Supaya melindungi tulang keringnya. Kenapa? Karena tulang kering ini dia termasuk tulang yang rawan ketika sedang bermain bola. Rawan untuk patah atau rusak. Nah, selanjutnya ada tulang ruas jari kaki. Nah, dia contohnya yang ini. Ini adalah tulang ruas jari kaki.
Oke adik-adik, nah di sini kita sudah jelaskan atau kita sudah tahu jenis-jenis tulang kita itu apa aja. Sekarang kalau kita lihat tulang kita itu seperti rangkaian, ya seperti sebuah rangkaian yang dihubungkan. Lihat, ini seperti rangkaian yang dihubungkan. Artinya sebenarnya tulang kita ini adalah organel-organel yang terpisah-pisah. Nah, kenapa mereka bisa terhubung? Jadi yang menghubungkan itu dinamakan dengan sendi. Nah, kita lihat di sini, sendi itu ada apa aja? Yang pertama ada sendi mati. Nah, sendi mati di sini karena sendinya tidak bisa bergerak. Jadi hubungan antar tulangnya tidak bisa bergerak. Contohnya yang ada di tengkorak kita. Jadi sebenarnya tengkorak kita ini juga merupakan bagian-bagian dari tulang-tulang yang dihubungkan oleh persendian. Namun persendian di sini disebut sebagai sendi mati karena tidak bisa bergerak. Kemudian yang selanjutnya adalah sendi kaku. Sendi kaku di sini adalah sendi yang sebenarnya bisa bergerak. Namun gerakannya cukup terbatas. Contohnya seperti persendian atau persambungan tulang yang ada di daerah tulang rusuk. Nah, di sini adalah tulang-tulang yang dihubungkan oleh persendian yang sifatnya kaku atau tidak bisa bergerak dengan bebas. Kemudian ada yang dinamakan dengan sendi gerak. Nah, sendi gerak ini adalah persendian yang biasa kita gunakan untuk bergerak biasanya atau beraktivitas seperti bermain bola ataupun naik sepeda dan lain-lain. Nah, sendi gerak sendiri itu terbagi-bagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada yang namanya sendi geser. Nah, sendi geser ini adalah sendi yang kemungkinan gerak antar tulang yang satu menggeser yang lain. Contohnya, sendi pada pergelangan ruas tulang belakang. Nah, yang bagian sini ya. Nah, kemudian selanjutnya ada sendi engsel. Nah, sendi engsel ini merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah saja. Biasanya, sendi engsel hanya bisa diluruskan atau ditekuk. Nah, contohnya adalah persendian pada tulang lutut dan siku. Nah, ini ada persendian siku dan ini ada persendian lutut. Nah, dia hanya bisa digerakkan satu arah saja. Kemudian yang selanjutnya ada sendi gulung. Sendi gulung adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerak rotasi pada poros, tapi gerakannya terbatas. Nah, contohnya adalah pada hubungan ujung tulang telapak tangan, karpal, dengan ujung tulang jari tangan. Nah, contohnya adalah yang ini ya. Nah, ini adalah sendi gulung bagian sini. Nah, kemudian selanjutnya adalah sendi putar atau pivot. Sendi putar adalah salah satu sendi yang gerakan salah satu ujung tulangnya mengitari atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. Nah, contohnya adalah sendi pada antar tulang atlas dan tulang tengkorak. Nah, contohnya di bagian sini ya. Tulang atlas dengan tulang tengkorak. Nah, selanjutnya ada namanya sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Nah, contohnya hubungan antar tulang lengan atas dan gelang bahu, ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini adalah contoh dari sendi peluru.
Nah, selanjutnya adalah sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang mampu membuat gerakan dua arah, yaitu ke arah samping dan depan. Salah satunya adalah sendi yang berada pada tulang pangkal ibu jari. Nah, jadi di sini ya, ini adalah sendi pelana. Nah, bagian sini. Oke adik-adik, jadi itu saja materi tentang tulang dan sendi. Kedepannya kita akan bahas tentang sistem gerak yang lain seperti otot ya. Oke adik-adik, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan juga jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan video pembelajaran terbaru dari kami secara gratis. Oke, saya Restu Singgih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.